Oke, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya nih? Aduh, jumpa lagi di channel Mpo Eli Salat ya. Yang mana kita udah lama kagak berjumpa, bukan berarti Mpo Eli hilang. Nah, tetapi Mpo Eli sibuk banget nih sama kegiatan-kegiatan nyari jiwa. Nah, sekarang sore hari ini ya, dimana kita semua berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ayo berharap semua diberkatin. Amin. Ya. Supaya lewat tayangan ini nih banyak jiwa-jiwa datang ame Tuhan Yesus. Amin. Banyak jiwa-jiwa diselamatin. Amin. Ya. Nah, hari ini nih ayo kedatangan tamu yang luar biasa. Amin. Yang dulu dia kagak pernah kepikir dah mau jadi orang Kristen ya, apalagi jadi orang Kristen. Sangat haram gitu. Tetapi Hukumnya haram. ya itulah kasih karunia Tuhan yang begitu gede. Amin. Ame kita semua sehingga kita diselamatin ya. Nah, saat ini nih ayo mau bincang-bincang nih ame tamu yang dari jauh banget nih. Iya. Kagak saleh lagi yang udah ditunggu-tunggu. Kita mau denger semua nih bagaimana Akang Asep nih bisa percaya ame Tuhan Yesus ya. Padahal kan di keimanan keyakinan yang dulu kan Iya. itu sangat haram sekali ya. Katanya sih gitu. Istilahnya auzubillah min jalid dah ya. Jalid, iya. Boro-boro jadi orang percaya Iya. Isa Al-Masih ya. Betul. Kita ketemu orang Kristen aja bawaannya gedek aja. Gedek bawaan. Iya, benci aja. Sekarang malah rindu. Iya, malah Terbalik malah. setelah udah tahu di jamaah Tuhan, Betul, betul. kepengen semua orang bisa seperti Kang Asep Betul, ya, amin, bisa amin. terima Isa Al-Masih, Amin. bisa punya juru selamat ya. Amin. Emang bener sih, kalau kita nggak punya juru selamat ya, Iya. siapa coba yang mau nyelamatin kita? Nah, itu. Makanya ya sekarang dulu sih bukannya nggak ini, dulu udah baik, Iya. udah baik. Cuman kan selain kita baik juga kan kita juga harus cari kebenaran. Nah, Belum tentu orang baik itu akan benar, tapi kalau orang benar udah pasti udah baik. pasti baik. Tentunya kan gitu. Makanya Iya. sekarang saya selain baik, ya benar. Nah, amin. Dulu baik doang tapi nggak benar-benar. Terus benernya juga bener harus standarnya Tuhan ya. Betul. Bukan amin. standar kita. Bukan Ya, standar jadi Tuhan. standar Tuhan benernya Iya. itu kayak apa. Betul. Nah, kita udah rindu banget nih. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana sih kok Kang Asep bisa percaya gitu sama itu Isa Al-Masih, bisa terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Iya. Ayo sama saudara-saudari semua nih dimanapun yang berada nyaksiin tayangan ini, Iya. pengen tahu bisa nggak Kang Asep tolong ceritain deh iman yang dulu ya, latar belakangnya bagaimana dari keluarga ya. Kalau dari keluarga bapak sih kan dari Bandung gitu kan. Mm-mm. Dari Bandung, ya namanya juga Asep ya. Iya, Asep udah udah pasti pasti ya, lah Jawa Asep. Barat ya. Itu udah pasti Asep Bandung lah gitu. Iya iya iya. Nah kebetulan kalau orang Bandung itu kan manggil kakek Aki. Nah Aki saya tuh di sana ajengan, Dengan. seorang ajengan. Jadi kalau ajengan itu kayak kiai, Oh, kiai besar lah di Bandung tuh. Dihormatin ya? Oh, kayak Haji itulah gitu kan. Seorang ajengan, Iya. punya pondok pesantren juga gitu kan. Punya pondok pesantren. Nah kalau ngambil dari emak saya orang Jakarta Betawi. Nah kebetulan Ngkong juga Jawara juga. oh. Jawara gitu, Haji juga Jawara. Mm-mm. Ya mungkin tahu lah kalau orang Betawi Jawara Setiabudi tahu lah gitu kan. Iya iya. Jagoan gitu. Mau biang tanah juga sih di daerah Jakarta gitu kan. Udah terkenal tuh kalau Iya. orang Betawi tuan tane. Tuan tanah iya tuan. Dulu bilangnya sih Demang apa tuh dulu. Bilangnya Demang lah. Garis turunan Demang gitu kan. Terus bisa latar belakang
saya bisa hijrah gitu kan, ya sebenarnya udah lama sih, udah kerinduan itu udah lama gitu kan, rindu banget gitu, rindu. Cuman saya masih belum berani gitu kan, saya belum berani. Ya akhirnya melalui jalur YouTube itu selama 2 tahun itu saya belajar tentang renungan Kristen. Kok ini enak gitu, jadi hati tuh kayaknya setelah kenal Yesus di YouTube kok damai gitu kan, lembut gitu kan, lembut, damai. Selama ini saya diinin kekerasan, kok sekarang kayaknya gimana gitu ya, kayak sejuk gitu kalau udah denger setelah lihat di renungan-renungan tentang Kristen, kok hati tuh kayaknya seng gitu, kayaknya melayang gitu, melayang kan, kayaknya kayak ngimpi kan. Nah, sempet ngobrol sama almarhum istri, sempet ngobrol gitu kan. Oh, istri udah kagak ada? Udah meninggal, Bu. Oh, Udah meninggal. gitu. Ya, Nah, jadi udah meninggalnya tuh udah setelah Kang Asep saya dibaptis. setelah dibaptis. Iya, jadi 2 tahun yang lalu saya sempat ngobrol sama almarhum gitu kan. Nah, udah katanya, udah kalau memang ayah mau ini ya mama harus gimana? Nggak mungkin kan kalau mama harus ikut ayah kan. Ya mama mendingan pulang aja ke Serpong gitu. Kebetulan almarhum orang Serpong gitu kan. Dia juga garis keturunannya ini juga dari ya orang-orang gitu juga kan, fanatik itu. Akhirnya dia pulang ke Serpong, ya saya tetap di Tangerang kan. Itu ya udah masing-masing aja dah gitu kan, masing-masing. Nah akhirnya selama 2 tahun itu saya terus di YouTube tuh mengenal dan belajar mendalami tentang Tuhan Yesus gitu kan. Ya akhirnya saya ketemu sama hamba Tuhan gitu. Ya mulailah saya yang tadi takut itu kan, ternyata Tuhan Yesus katanya akan bantu kita, bukan kita bantu Tuhan, malah Tuhan bantu kita. Kalau di waktu saya dulu kan katanya kita harus bantu Tuhan, belain dan gitu, kebalik ini malah Tuhan sendiri yang belain kita. Waduh, kata saya backingnya Tuhan ya kan. Gitu. Ya udah tambah berani saya kan, jangan bonyok kata saya. Ya udah makin mantap. Ya dibawalah saya ke satu tempat itu di daerah Karawaci. Nah mulailah saya memberanikan diri kalau saya ini mengikrarkan saya seorang Laskar Kristus gitu kan. Akhirnya saya dibaptis, WA ke istri gitu kan, sempat istri kaget gitu kan, itu udah lama pisah 2 tahun. Malam itu saya WA kalau saya udah jadi Laskar Kristus. Pas istri saya tahu saya udah dibaptis, kalau saya udah menjadi anak Tuhan gitu kan, saya Laskar Kristus. Terus anak langsung ngasih kabar jam 10 apa jam 11 gitu kan, saya baptisnya kan maghrib. Terus sempat dari Karawaci ke rumah jam 9, jam 11 lah itu anak saya katanya, mama udah nggak ada. Saya bilang, mama kemana, kok nggak ada gitu, maksudnya tuh mama udah meninggal. Kaget saya kan, ya saya namanya saya orang muslim kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana, ada di rumah katanya. Ya udah, terus malam itu saya langsung berangkat ke Serpong gitu kan, saya berangkat ke Serpong. Ya mungkin dari saudara-saudaranya dia juga pas ngeliat di handphone kan, dia ngeliat percakapan saya di WhatsApp antara saya sama almarhum. Jadi saudaranya tuh nganggap saya yang bunuh gitu. Gara-gara lu nih, saya katanya ponakan gue meninggal gitu kan, tuh lihat tuh katanya. Terus ya gitulah kalau agama tetangga kan gitu. Apa-apa keras gitu kan. Sempet dipukul dong, dihajar gitu langsung. Digebukin, bukan di ini lagi, bengep juga di sawah kan, dikubukin gitu. Wah, kata saya. Terus ya saya juga pada saat itu juga kan belum begitu mengenal Tuhan gitu kan. Ya saya lawan lagi, lawan kekerasan kan gitu. Sempet baku hantam juga karena saya nggak merasa diri saya salah. Salahnya di mana kan gitu. Masa cuman gara-gara beda keyakinan kok sampai segini kan, saya sampai dipukulin kayak gitu kan. Udah akhirnya saya diinin RT, sampai RT turun tangan kan, dipisahin gitu. Ya udah akhirnya saya diamankan. Akhirnya saya
sempat kabur juga di lewat sawah gitu, kabur sampai rumah ternyata dari pihak istri telepon ke kakak saya gitu kan. Perjalanan dari Serpong ke Tangerang kan ya kurang lebih bisa 1,5 jam atau 2 jam. Itu telepon kakak saya, rupanya di rumah tuh kakak udah standby, udah nungguin saya kan, udah ngancem saya gitu. Pas nyampe rumah langsung itu depan rumah tuh udah ada apinya itu kan, udah api. Saya pikir orang nabun biasa kan, saya pikir pas sampai rumah saya pikir tuh api biasa lah gitu. Nah terus saya nanya sama adik, dek itu kok empok bakar-bakaran sampai tinggi banget. Iya tuh bang, baju lu dibakarin. Hah? Baju? Kok bisa lari-lari ke baju? Udah di sono bini gue meninggal, di sini baju. Iya lu bang, katanya dari keluarga Teteh, katanya lu udah Kristen katanya. Ya udah akhirnya ya mau gimana lagi, saya juga kan udah nggak bisa ini gitu. Udah baju dibakar, celana dibakar habis kan, sampai ke itu jasa segala macam. Semua dibakar Semua gitu habis ya. dibakar, Saking ya. bencinya Saking gitu bencinya saya. Katanya rahmatan lil alamin gitu kan. Kok bisa gitu? Sedangkan kita aja yang dibilang kafir, yang dibilang murtad nggak sampai sekejam gitu kan. Kenapa yang agama rahmatan lil alamin katanya yang mendapat rahmatan dari Tuhannya kok ngajarin kayak gitu, sedang kita aja yang dibilang kafir aja nggak pernah Tuhan kita ngajarin kayak gitu. Malah gitu. ngajarinnya kasih Malah saya mendoakan kan. Suruh doain setiap musuh-musuh kita. Betul, iya. Iya, Makanya bener. kan setelah saya banyak belajar gitu tentang Tuhan gitu kan, ya cuman itu aja, cuman ngurus dada kan. Habis saya mau lawan juga kan perempuan, kakak saya perempuan gitu kan, ya bingung juga. Terus nggak lama ya keluar nih mak saya dong, mak kok tega sih empok gitu. Wah mak saya juga sama lagi, atau wah bahasa binatang udah apa aja disebut. Malah saya diusir, pokoknya gua nggak mau tuh, pergi lu anak haram, bajingan lu, kata anak bajingan, nggak ada terima kasih. Jadi anak nggak ada terima kasih. Gua dari kecil diurusin, disekolahin, dikasih makan. Ya sebenarnya itu kewajiban orang tua sebetulnya ya, dia ngelahirin, ngedidik gitu sampai nyekolahin tinggi. Harapan orang tua sih itu anak bisa balas budi gitu. Nggak taunya anak tuh nggak seperti yang dia inginin ya. Padahal sih anaknya nggak pergi ke tempat yang brengsek istilahnya kan. Istilahnya pergi cari keselamatan gitu, menemukan kebenaran gitu ya. Itu emosi sesaat gitu ya. Tapi memang itu satu resiko kita kalau kita terima Yesus tuh udah pasti ada risiko yang kita ambil. Setiap kita ambil keputusan pasti ada risiko yang kita tanggung ya. Tapi jangan takut, karena di situ pasti Tuhan menyertai kita akan timbul jadi pemenang. Amin. Ya, kita pasti dibela karena dia Babe yang Immanuel yang menyertai kita. Amin. Nah dulu Kang Asep juga rajin ya, dulu pernah sekolah di pesantrenan gitu nggak kira-kira pendidikannya? Malah umroh saya. Umroh udah berapa kali tuh Kang Asep? 2 kali umroh. 2 kali umroh. Jadi saya dulu kan itu ojek online. Ojek online, terus saya dapat hadiah berangkat umroh pada saat itu kan. Hebat. Tapi juga ya, dapat rezeki ya. Iya, dapat hadiah online kan sama waktu itu sama ustadz yang sering pantun-pantun, ustadz apa tuh namanya saya lupa tuh. Itu kan. Nah, itu berangkatnya sama beliau. Itu kan. Nah, terus yang kedua umroh lagi, hadiah lagi dari salah satu minuman itu apa namanya, rezekinya nomplok juga ya. Ya mungkin dulunya disayang juga sama Tuhan saya. Sekarang lebih disayang lagi. Amin. Gitu, nah, amin. Apa yang dirasa tuh waktu umroh ke sono tuh? Enak suasananya, ada kedamaian hati apa gimana? Ya itu mah jalan-jalan kan. Jalan-jalan ya. Nah, kalau di kita ini namanya Holy Land. Nah, jalan-jalan emang napaktilas sejarah ya. Nah, pernah itu juga marbot. Saya pernah aktif di remaja masjid kan di Tangerang gitu. Nah terus saya juga
ya posisinya marbot kan bersih-bersih masjid, ngepel apa gitu, terus tergabung di salah satu laskar juga gitu kan. Sampai ya sampai dimusuhin sampai sekarang. Malah dia bilang iya saya musuhnya dia, padahal saya nggak pernah musuhin orang. Nah makanya nih lewat tayangan ini kita sebenarnya mau ngasih tahu ya sama semua bahwa apa yang kita dapatin ya, yang kita terima dalam hidup kita ini sekarang yang udah di dalam Yesus, itu adalah terutama ajaran kasih yang harus kita terapkan. Kan di sono dulu keyakinan juga kan diajarinnya nggak? Betul. Kasih kepada sesama juga ya kan, apalagi kasih sesama kepada yang menciptakan kita gitu kan. Nah kalau sekarang di keyakinan Kang Asep, Pak Asep bisa membuktikan melihat bahwa kasih yang sebenarnya yang kita nyatain tuh benar-benar sungguh-sungguh, ini loh kasih kita sama mereka ya. Ajarannya emang kadang kagak masuk akal Kang Asep ya. Ada yang bilang saya belum mau masuk Kristen cuma mau nyari itu doang, lu nyari materi. Gua masuk Kristen bukan karena materi, justru materi gua yang hilang. Motor gua 2, kontrakan habis, tanah gua nggak ada, warisan gua hilang. Kalau gua mau nyari, kalau gua masalah materi ngapain gua masuk Kristen? Di rumah juga gua kagak kerja, gua makan, gaji gua ada, kontrakan banyak, rumah gua Betawi banyak lah, ngapain susah-susah ke Kristen. Jadi nyolot dah emosi kan gitu kan. Ternyata setelah saya belakangan ini belajar tentang Alkitab, kok kayaknya adem gitu. Memang kita nggak boleh kekerasan, dilawan kekerasan, yang ada kelembutan. Terus orang-orang yang membenci kita malah harus kita kasihi, ya, kita doain gitu kan. Terutama saya sih minta keluarga saya nih kalau memang lihat itu kan, tolong lapor gitu kan. Asep di sini bukan mau nyari gara-gara. Kan kita pulang ntar kan masing-masing Kang Asep, iya nggak? Pulang kita masing-masing kagak ada tuh yang belain kita. Iya betul. Nyak kita yang belain kita nggak bisa, ngadepin alam kubur tuh masing-masing gitu ya. Nah makanya ini urusan keyakinan tuh juga pribadi masing-masing, ya kan? Kan kita diberikan kebebasan gitu. Sebetulnya kita tuh kan cuman pindah keyakinan untuk apa, dalam arti kita itu untuk mendapatkan keselamatan yang udah Tuhan berikan. Dan itu juga pilihan. Kalau Kang Asep nggak dipilih sama Tuhan kagak bisa. Betul. Jadi kekristenan itu bukan agama ya. Karena Tuhan tuh datang bukan memberikan suatu agama atau membawa agama, tapi Tuhan datang memberikan keselamatan. Betul. Siapa nih yang mau terima keselamatan? Ini loh jalannya, ya kan? Ada paksaan. Kagak ada paksaan, gitu. Dipaksa-paksa juga buat apa kalau nggak yakin? Makanya kan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kata mari di sini itu terserah orangnya, lo mau datang silakan, lo kagak datang juga kagak apa-apa, ya kan? Kan kita nawarin, bukan memaksakan, ya. Nah, dulu nih Kang Asep setelah terima Yesus, sekarang dulunya tuh kira-kira punya story apa ini? Mungkin bekerja sebagai karyawan apa saya gitu dulu kok, selain ojek online gitu. Oh dulu security. Oh security juga ya. Jadi background saya security di salah satu komplek, gitu. Komplek itu kan di Tangerang, di klaster gitu kan. Nah itu saya bahasa saya juga udah bahasa Kristen dulu. Itu pas selama 2 tahun. Bahasa rohani. Iya bahasa rohani gitu. Walaupun saya nggak ngerti, tapi udah jiwa saya udah kalau ngobrol malah dibilang gila gitu kan. Asap gila kalau ngomong Kristen mulu gitu kan. Sampai ribut, sampai dibacok niat saya kan, sampai tangan hancur gitu kan. Jadi kalau waktu Lebaran saya nggak ikut Lebaran. Saya pikir
orang saya juga jiwanya udah bukan itu, ngapain lebaran kan. Tapi Natal ngikut, Natalnya sendiri pakai roti gitu, pakai. Oh, Natal ikut, emang harus ngikut. Belum, dulu kan belum itu, tapi ikut-ikutan. Masih ikut-ikutan dulu 2 tahun lalu kan masih ikut-ikutan. Kalau sekarang Natal ikut-ikutan pakai roti sendiri, pakai lilin. Itu juga nyontek-nyontek ngeliat gitu kan, gitu. Sempet ini juga sama temen, sempet bentrok juga gitu kan. Saya dibilang Asep murtad lah apalah gitu kan. Saya dibilang gitu bukan tambah ini, tambah yakin aja, biar aja lulu gua gitu aja. Di sana juga dulu di kepercayaan diajarin lakum dinukum waliyadin. Iya, lakum dinukum waliyadin, kan agamamu. Iya, gitu. Udah urusin aja masing-masing ya kan. Iya. Jadi gitu. Temen tuh kayaknya udah malas kalau saya udah ngobrol tentang Kristen kan, udah. Asep nih, iya, pasti deh Yesus lagi gitu. Gue benci gue sama Asep. Malah dipanggil sama RT kan, kok nih Asep kok setiap kali masuk kok bermasalah mulu gitu kan. Makanya ya udahlah, daripada saya dibilang ini, saya sebenarnya sih belum, waktu kerja tuh sebenarnya belum nggak diberhentiin, nggak diberhentiin, masih berhenti sendiri gitu kan. Resign sendiri sendiri karena saya malu gitu kan. Bilangnya kata meresahkan warga. Kalau Asep jaga pasti ada keributan, kalau Asep jaga pasti ada keributan. Ya sebenarnya keributan itu kan bukan dari saya gitu kan, bukan dari saya gitu kan. Cuman jadi maunya dia tuh kalau ya mungkin dari maunya tuh saya sholat lagi apa gitu kan. Saya nggak bisa kan, sholat itu nggak ada paksaan kan gitu. Saya nggak bisa karena jadi gimana ya, jadi mereka tuh maunya ayo Sep sholat Jumat apa gitu, saya enggak, suruh jadi, balik lagi deh iya gitu, mereka marah gitu kan. Ribut. Nah, responnya gimana tuh waktu keluar dari pekerjaan? Pasti dong ya, istilahnya kagak ada pemasukan lagi dong. Ya nggak? Anak mungkin protes ya kan, gitu, kok bapak keluar nih dari kerja, makan apa nih ntar gitu. Ada reaksi gitu dong pasti. Banyak dari orang tua juga gitu, lu ngapain sih kata pakai berhenti kerja, pakai berhenti segala gitu kan. Dia bilang gitu, kerja pakai berhenti segala, ntar anak lu sekolah gimana, makan bayar listrik gimana gitu kan. Ya harus gimana, emang udah jalannya kayak gini. Saya bilang katanya rezeki udah ada yang ngatur. Sekarang katanya udah ada yang ngatur tapi masih bingung. Udah nunggu diatur aja katanya gitu. Gitu kan, kata rezeki mau udah diatur bingung, udah jalanin aja. Kan masih ada kontrakan, saya bilang gitu. Ya udah, ya selama saya nggak kerja ya gitu aja udah. Gitu kan. Ya, memang kadang-kala bukan kadang-kala, kekhawatiran tuh ada pasti ya, masih manusia gitu ya. Tetapi indahnya nih ketika kita di dalam Yesus, kekhawatiran itu kita bisa menekan gitu ya. Dalam arti karena kita udah ada yang ngurusin kita nih gitu. Damai dulu, damai, gitu. Jadi kita nggak ada rasa khawatir lagi gitu ya. Meskipun datang kekhawatiran, tetapi kita nggak rasa ketakutan gitu, karena kita percaya Babe di sorga pasti nyukupin kebutuhan kita, ya kan? Gitu. Nah, selama Kang Asep jadi orang percaya, udah terima Yesus, mujizat apa nih yang pernah Kang Asep alamin? Kalau mujizat sih sebenarnya bukan mujizat ya gitu. Cuman saya lebih sadar diri, maksudnya yang tadinya saya temperamen gitu kan, yang orangnya sedikit egois gitu kan, sekarang malah lebih sabar gitu kan, lebih sabar. Terus yang tadinya saya proaktif gitu kan, sekarang ya begituan, sekarang udah nggak ngerokok, dikasih kopi juga ya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi nggak kayak dulu kan, ngopi tuh kayaknya wajib, hukumnya wajib. Kalau nggak ngerokok, ngopi karena temennya tuh ngopi ngerokok ya sama gorengan. Karena udah enggak. Ya mungkin mujizatnya di situ gitu. Sama satu, dulu kan saya indigo, kayak semacam indigo gitu kan, bisa ngelihat apa gitu, yang halus-halus gitu, maksudnya ngeliat aneh-aneh gitu kan. Tapi selama saya belajar Alkitab terus banyak didoain gitu, lambat laun ya hilang, nggak udah ini lagi. Tapi
lebih berani ini, lebih berani apa? Kalau dulu kan ada hawak takutan kan, hawak takutan kalau masuk ke ini ntar ngeliat ini gitu. Sekarang enggak. Sekarang malah justru Lebih yakin, nantangin ya. Iya, lebih yakin kalau di hati saya udah ada Tuhan Yesus gitu, karena selalu ada gitu kan. Yang penting ya kita keyakinan itu. Kita yakin kalau Tuhan ada selalu bersama kita. Gitu. Kalau dulu kan takut, bawaannya takut, kalau dia takut. Justru kita harus mendemonstrasikan nama Yesus tuh, Iya. nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Iya, Ya. Jadi ketika kita lihat hantu misalnya seperti tadi Indigo ya, Iya. dulu takut ya kan. Justru sekarang jadi nantangin, siapa lo sini keluar. Makanya sekarang di Padepokan kan saya di Padepokan gitu. Sendiri kan. Katanya tempatnya gini, wah, enggak kata saya. Ngepel aja walaupun punya kontak-kontak. Iya, karena Yesus lebih Iya, besar. Roh amin. yang ada di dalam Pak Asep nih Amin. sekarang lebih besar Betul. dari roh yang ada di dunia ini. Ya, justru kita praktekin tuh kebesarannya Tuhan Yesus. Betul, Ya. amin. Bener nggak nih nama Yesus, nama yang berkuasa, ya kan? Gitu. Gitu. Nah, setelah saudara tahu nih, orang tua tahu nih bahwa Kang Asep udah pindah keyakinan, sampai sekarang nih mereka nih masih tetap ngebenci atau gimana? Kalau dulu keluarga nih, semua keluarga, hampir semua ada keluarga ada emang ya itu tadi saya udah diusir, udah dibilang haram lah, najis lah gitu kan dulu ya, gitu kan. Tapi kalau sekarang ya puji Tuhan karena ya itulah karena cinta kasih itu, saudara kita doain, orang tua kita doain, anak juga kita doain. Ya jadi yang dulunya saya diusir, wah diusir. Sekarang malah nyariin, malah nyari ya. malah suruh pulang. Kayak kemarin tuh saya di WA, pulang saya rumah sakit gitu kan. Iya, dia saking cintanya orang tua sama anak kan. Ya, akhirnya dia nerimain gitu. Kalau ya habis mau gimana kan, biarpun sebenci-bencinya orang tua, Tetap namanya aja sama ya. anak ya tetap anak kan, nggak ada bekasnya. Ya udahlah, benar. makanya sekarang empok saya nih kalau ngelihat gitu kan, bukannya membelain saya, bukan gitu kan. Namanya orang tua kan kudu adil, gitu kan, adil. Nggak, kalau dulu memang karena emak kan nggak ngerti gitu kan. Tapi setelah saya banyak belajar Alkitab, emak saya jelasin, ini loh mak kebenaran yang Asep jalanin sekarang gitu kan. Terus emak juga ngerti gitu kan. Ya saya sih maunya selalu berdoa ya emak ikut jadi benar juga gitu. Keluarga juga pengennya gitu, anak juga pengennya kayak seperti saya gitu kan. Jadi benar, bukan karena baik doang, pengennya selain baik juga ya pengennya benar. Iya. Gitu. Karena kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Iya, Jadi kita harus jadi anak-anak yang benar. Iya. Ya, harus jadi anak pembawa damai, Iya, ya. betul. Bukan jadi perusuh, gitu kan. Justru kita memberikan ajaran Iya. yang Tuhan kita ajarin, Betul. gitu. Ya, emang kita semua nih yang ada, ya, yang belum terima Tuhan Yesus terutama, kita harus buka hati. Ya, kalau kan Tuhan bilang dia jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Nah, bagi saudara yang dalam belenggu dosa, yang dalam masalah berat, Iya. saudara tantang aja tuh. Tuhan nggak bakalan tinggalin kita, nggak pernah nutup mata. Iya, betul. Kalau saudara mau berseru, mau mencari dia, mau menantang dia, dia pasti muncul. Betul. Asal sungguh-sungguh, ya. Iya, betul. Asal kita juga mau membuka hati, iya, yakin. yakin. Gitu. Yakin dan percaya. Nah, itu dia. Gitu. Nah, jadi Kang Asep jangan khawatir bahwa apa yang dialamin sekarang nih pasti akan memberikan sesuatu yang heran gitu, yang nanti Kang Asep akan gini, oh dulu gue begini, kok sekarang ternyata seperti ini ya. Gitu. Itu akan melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup Kang Asep. Gitu, sehingga Kang Asep boleh menjadi terangnya Tuhan yang ajaib di tengah-tengah keluarga terutama. Ya. Gitu. Ya, tetap berdoa buat keluarga ya, karena
kita tidak diajarkan untuk membenci, justru Betul. kita saling Saling mengasihi, mengasihi. gitu, dan mengampuni, gitu ya. Saya percaya Kang Asep di sini juga sudah mengampuni keluarga, ya, justru ingin hidup di dalam saling mengasihi, Saya ya. nggak akan bosan-bosan tiap hari buat, terutama khususnya buat empok saya. Terus gitu, Pok, gitu kan. Saya minta sama Tuhan saya, sama Tuhan Yesus gitu kan. Buka pintu hati, Pok. Gitu kan. Kalau mungkin kalau emak mah kali sekarang udah itu kan udah nerimain saya apa adanya. Mau ngikut kayak mau enggak itu urusan belakang deh. Gitu kan. Kalau saya nggak cari permusuhan kan. Iya, orang Gitu. Kang Asep bukan ninggalin Iya. terus masuk ke hal-hal yang jahat, Aneh, ya. kan, Justru kan iya, ke hal-hal yang benar. baik. Betul. Yesus kan ngajarin yang baik, gitu. Iya, Kecuali salah. kalau Yesus ngajarin jahat, lu boleh marah. belum orang kalau belum ngerti gitu, kalau belum ngerti dan belum memahami, tapi nanti suatu saat saya pasti deh, coba nih kuping saya pasti yakin nanti empok saya pasti tahu. Amin, amin. Gitu, tahu kalau saya udah pulang diterima lagi di keluarga, nanti saya akan jelaskan tentang Alkitab, tentang firman yang pernah saya ajar, pernah dapat di yang selama ini gitu kan, nanti saya jelasin, nanti pasti kebuka gitu kan. Saya yakin, saya nggak akan putus asa, saya yakin nanti empok saya juga akan, saya sih maksa enggak gitu kan, enggak. Cuman selagi masih ada umur, masih kita dikasih kesehatan gitu kan, ya tolonglah gitu kan, saya minta itu aja, terutama khusus buat keluarga dulu gitu kan, orang-orang terdekat saya. Kalau memang dasarnya enggak itu ya nggak apa-apa, cuma nanti ke sono ya kita nggak akan ketemu lagi. Udah pasti saya dijamin surga sama Tuhan saya. Amin. Gitu. Memang itu janji Tuhan kan. Iya, pasti ya. Udah pasti, Ada kepastian. bukan lagi insya Allah gitu kan, bukan lagi mudah-mudahan gitu kan, enggak, ini udah janji Tuhan pasti gitu. Memang ada firman-Nya. Iya, ya kita hidup cari yang pastilah ya. Iya, yang pasti. Kalau yang cuman angan-angan doang ya ngapain, kita Kalau sia-sia hidup. cuman baru katanya ya kan, namanya katanya. Tahu, tiba-tiba tabrak kereta juga nggak tahu kan, namanya juga katanya. Kalau pasti kan, wah pasti nih gitu. Udah pasti selamat. Blok M, Bang Asep, Blok M nanya. Ikut Bang, bener nggak nih ke Blok M? Bener, nyampe Blok M, asli nih nyampe. Nyampe. Katanya. Kalau dia yakin pasti nyampe, Kang Asep ikut nggak? Ikut, pasti. Tapi kalau misalnya kondekturnya bilang, Bang, nyampe nggak nih ke Blok M? Mudah-mudahan sih nyampe. Ya, jangan dah. Mau masuk nggak? Ikut nggak? Iya, kayak dulu celeduk. Bukan celeduk. Nggak taunya saya diturunin di tukangan. Pernah saya dulu kayak gitu tuh. Iya. Turun tukangan tuh Metro Mini, makanya saya males. Gitu. Jangan yang katanya deh. Kadang mah kita nyari yang itu aja, udah yang pasti aja kan. Ya, kan kalau di sini memang kan janji Tuhan, bukan janji manusia. Iya, kalau janji manusia memang gampang hari ini janji, ntar 5 menit lagi dan kan besok 5 menit lagi udah berubah ya. Berubah, kalau janji Tuhan akan selamanya. Amin. Iya. Itu. Ya, Kang Asep, pertanyaan saya terakhir nih, sesudah terima Isa Al-Masih, pastinya ada damai sejahtera ya. Dan pasti selalu. Ada keinginan apa untuk Kang Asep berbuat, lakukan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan? Ya, kalau saya sih terutama buat keluarga dulu gitu kan, buat keluarga, buat saudara-saudara yang ya di Jawa Barat gitu kan, Bandung. Gak apa sih artinya keributan, gak usah lah didebat-debatin gitu kan, gak usah cari-cari. Ini kan masalah keyakinan gitu kan, bukan masalah yang aneh-aneh. Kan mereka bilang saya ini aneh gitu kan, terus saya dibilang apa gitu kan, enggak. Justru kita di sini mencari kebenaran, cinta kasih kan, bagaimana kita mengasihi sesama gitu kan. Gak usah lah, kalau bisa sih ya, mumpung tadi saya bilang, mumpung masih sehat gitu kan, terus masih dikasih umur panjang gitu kan, silaturahmi, saling say hello gitu kan. Gak usah gara-gara saya gini silaturahmi malah putus, saudara malah jadi, gak usah lah gitu. Buat apa sih didebat-debatin, dipermasalahkan kan.
gitu. Yang Iya. pasti Kang Asep sudah menemukan jalan yang lurus. Amin. Ya. Iya, betul. Jalannya udah dapet, Dapet. nggak usah nanya-nanya lagi, Iya, karena amin. Yesus Kristus Pasti. itu jalan yang lurus, Iya, ya, dia jalan yang kebenaran. Amin. Ya, oke, terima kasih loh Kang Asep udah hadir bersama saya saat Ya, ini, amin. udah membagi berkat bagaimana Kang Asep boleh terima Tuhan Yesus Amin. meskipun ada banyak resiko yang dihadapin ya. Wah, Baru ada penjara segala Nah, macam. penjara juga ya. Digebukin, Digebukin. diinjek-injek. nah, ditinggal bini lagi. Ditinggal, bukan tinggal lagi, tinggal meninggal Selamanya gitu kan. Dikira membunuh lagi Iya, ya. Aduh. cuman kehebatan yang sekarang gini Bu, kehebatan sekarang kalau waktu dulu itu kan kita boleh nikah lagi, boleh nikah lagi Bu. Kalau di sini cukup satu. Satu seumur hidup Seumur ya. hidup. Sampai botak ya. Iya, apa tetep botak ya. juga. Udah satu aja. Kalau di sana diajarkan nikah lagi. Aduh, satu aja nggak beres. Nah, jadi satu sampai selama-lamanya Selamanya sampai itu mau memisahkan memisahkan. kita. Amin, Iya. iya. Oke, baik saudaraku semuanya, saudari-saudaranya Babincang Cing di mana aja berada, bincang-bincang saya Aye nih sama Kang Asep sampai di sini dulu, ntar kita jumpa lagi. Yang pasti saudara harus tetap prokes ya, jaga kesehatan di mana saudara berada, jadilah berkat ya, beritain Injil karena Injil tuh artinya kabar baik ya, jadi saudara mesti sampein tuh kabar baik itu ya. Kalau kabar buruk maka gak usah disampaikan Buat ya. apa? Kabar yang baik harus disampaikan Betul. ya, supaya semua orang bisa percaya itu datang sama Yesus Kristus Tuhan. Dialah juru selamat dunia. Amin, amin. Yang mau datang diselamatin, yang kagak mau datang ya terserah ente ya. Tapi yang jelas ujung-ujungnya ntar maut, saudari. Jadi Nyesel saudari belakangan dah tuh. harus terima juru selamat Betul. ya. Oke, Tuhan Yesus memberkatin. Shalom. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita deket Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati lengket ame Tuhan. Kagak ada ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Bang, Yeah. kalau Aye ngerenungin kasih Tuhan Yesus ame kita nih bang, aduh hati Aye terharu banget deh bang. Emangnya kenapa, Po? Aduh dia baik banget sama Aye. Dia udah nyelamatin, udah nebus dosa Aye. Pokoknya banyak lagi deh bang. Wah, kalau ngomongin Yesus sih, Po, luar biasa, Po. Bener bang. Sing ada lawan baiknya. Amin bang. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita deket Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati
hati lengket ame Tuhan. Kagak ada ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Tuhan Yesus emang baik.